selamat datang di Red Red Card. Card. Podcast sepak bola nomor 1 di Cianjur karena tidak ada saingan lagi. Iya. Satu kita. Ya, hari ini kita nggak podcast di kafe ya karena penuh. Iya, penuh. Sponsornya- Udah, jujur aja kita penuh. Sponsornya rame gara-gara Sponsor kita. rame. Ya, gara-gara kita ya? Gara-gara kita. Bukan karena food vlogger. Gara-gara kita. Iya anjir. Iyalah, jujur dong. Iya, iya. Dia harus tuh biar. Mungkin 0 sekian persennya kita. Iya, betul. Kita setiap minggu datang terus ya. Iya. Betul, tiap Ada minggu yang datang seminggu 2 terus. kali, ada yang seminggu sekali ya. Emang ngarep apaan anjir? Gokil. Ngarep apaan? Makanan gratis. Dikasih tempat aja syukur anjir. Iya. Tapi terima kasih buat Kayak Apa Kopi, tetap kita sebut di mana-mana. Iya, tetap Oh, tetap kita support ya. Tetap kita support. Cuman untuk hari ini kita kembali ke episode awal. Iya. Ya, di rumahnya, Ke setelan pabrik. di studio kita. Iya. Di studio kita. Cuma beda tempat aja ya. Kan sebelah sana harusnya. Betul. Oke, ini ada banyak banget berita-berita menarik di pekan kemarin. Itu kan mulai dari UCL, terus UL, Liga Melon, Liga Melon apaan sih yang namanya? Chelsea. Lord Anthony ya. Apa sih Gol spektakuler. itu nama klubnya apa sih? Jormungand apa anjir? Djurgardens. Oh iya, Djurgardens. Dan jangan lupa Lord Anthony mencetak gol spektakuler ke gawang David De Gea. Betul. Itu sih keren sih. Terus big match juga yang akan dilaksanakan pada besok di hari Minggu karena kita rekaman di hari Sabtu. Dari Sabtu. Tanggal 3 Mei 2025. Betul. Kita bahas UCL dulu deh ya. UCL kemarin di semifinal ya? Iya, semifinal. Semifinal leg pertama yang memang banyak yang tidak sesuai dengan prediksi kita dan juga ada juga yang memang ternyata sesuai dengan prediksi. Yang tidak sesuai prediksi adalah Arsenal yang kalah terpongkeng oleh PSG. 1-0. Gimana ya ngelihatnya? Mungkin Arsenal itu ngehabisin tenaga waktu lawan Real Madrid kayaknya. Kayaknya Arsenal tuh habis-habisan main sama Madrid gitu kan. Kelihatan gitu kayak mungkin emang secara permainan ngelawan sih. Kalau dilihat-lihat ngelawan. Karena dilihat dari statistik tembakannya tuh cuma beda satu aja. Yang Arsenal 10, terus PSG 11. Iya, tapi kalau ke gawang kan lebih banyak. Arsenal. Untuk penguasaan bola juga PSG lebih mendominasi gitu kan ketimbang Arsenal. Kayaknya Arsenal emang lagi penurunan lah, lagi nurun lah. Soalnya ya lagi habis-habisan kemarin sama Madrid, terus sekarang langsung lawan PSG. Ya, tau lah PSG gitu sekarang gitu kan. Bahkan PSG itu jadi kandidat di final loh. Iya, kita bahkan dari awal juga menyangka bahwa kandidat final yang paling ideal itu adalah Barcelona dan PSG gitu kan daripada ada Arsenal gitu kan. Arsenal ya. Sorry ya. Udah mah kalah, tiponya jelek nih. Tahu tiponya meriam lontong. Ya, kalau bisa ngelihat PSG permainannya emang cukup lebih pintar daripada Arsenal. Ya, Arsenal juga mungkin lebih efektif lah ya, ibaratnya. Arsenal juga mungkin salah strategi ketika melawan PSG. Mereka mungkin boleh tepat strategi ketika ngelawan Real Madrid. Tapi PSG kan berbeda lagi. Walaupun PSG ya kita kenal sekarang itu nggak ada pemain yang memang benar-benar bintang banget gitu kan. Ya paling siapa? Hakimi. Kalau dilihat-lihat ya dari skuadnya PSG, benar-benar gak ada skuad yang mewah gitu, yang wah gitu. Emang benar-benar mungkin Luis Enrique tuh ngebangun PSG bener-bener dari nol sih. Iya. Bener-bener dari nol. Dan gue juga bingung kenapa Arsenal itu lebih bertahan ketika ngelawan PSG, berbeda ketika ngelawan Real Madrid. Itu agak aneh. Agak aneh sih. Padahal di kandang sendiri. Betul. Terus ya supporternya. Sorry ikan. Terus supporternya ngibarin tipe yang sangat bagus. Ya kenapa gitu PSG Arsenal mainnya kayak gini gitu kan. Jadi di pertanyaan gitu kan. Ya walaupun secara head to head di 4 pertandingan terakhir PSG gak pernah menang kan. Sebelum yang kemarin gitu kan. Tapi ya mungkin momennya semifinal dan PSG dapat momentumnya. Lebih lucknya ada di PSG lah. Lucknya ada di PSG. Tapi secara efektif emang efektif. Ya, secara permainan emang PSG lebih. Bukan Arsenal tidak melawan. Iya. Tapi memang di match itu match PSG. Iya emang benar.
Betul dan ini juga menambah peluang PSG untuk nanti maju ke final Liga Champions. Ataukah memang di leg kedua nanti akan ada remontada dari Arsenal? Tapi kayaknya enggak deh. Kalau misalnya di kandangnya PSG kayaknya agak sulit buat buat Arsenal gitu. Betul. Agak susah ya kayaknya. Iya buat buat Arsenalnya sendiri kan agak ya seperti yang gue bilang tadi agak aneh ketika perbedaan strategi ngelawan Real Madrid dan juga ngelawan PSG. Mengingat perbedaan tenaga skuad yang ada di PSG dan Real Madrid juga berbeda gitu. Kenapa lebih habis-habisan ngelawan Real Madrid ketimbang ngelawan PSG gitu. Mungkin karena ya balik lagi ya Real Madrid mungkin kepikiran wah ini DNA UCL nih kita harus all out segala macam, padahal ya PSG pun patut diwaspadai gitu kan. Ya meskipun skuadnya tidak semewah beberapa tahun ke belakang, tapi justru skuad ini skuad yang efektif, skuad yang bisa nih juara nih gitu. Bisa. Ya kalau meskipun bukan nama-nama yang besar banget. Ya kalau secara peluang sebenarnya peluangnya lebih banyak Arsenal. Tapi ya efektivitasnya kita tahu sendiri berbeda dan beruntung banget gitu kan dengan peluang yang memang minim gitu kan dari PSG tapi bisa membuahkan gol. Ya makanya gue bilang lucknya di PSG waktu itu. Betul. Ya mudah-mudahan PSG menang sih kalau menurut gue. Karena ya gue impress banget gitu ngelihat PSG di tahun ini gitu. Karena benar-benar skuadnya nggak mewah-mewah gitu kan, benar-benar merendah. Ya, kalau menurut gue merendah banget gitu PSG itu. Nggak terlalu diperhitungkan lah buat juara. Gitu. Ya itulah untuk PSG Arsenal agregatnya masih 1-0. Bahkan fun fact-nya PSG tuh ngalahin semua klub Inggris loh. Mulai dari Liverpool, betul. Aston Villa, terus Arsenal. Semua wakil Inggris ya? Iya, semua wakil Inggris. Tapi nggak bisa ngalahin MU kan? Ya kan MU di UE. Sorry. Unbeaten lagi, cok. Unbeaten kan? Saya tuh maksudnya ke sana. Musim depan. Oh, musim depan MU yang ngalahin PSG. Kita lihat nanti ramalannya. Oke, itu ya untuk PSG Arsenal ya agregatnya masih 1-0 dimenangkan oleh PSG. Kita lihat di leg 2 nanti. Leg 2 itu tanggal berapa ya? Leg 2 itu hari tanggal Kamis. 7. Kamis tanggal 8. Oh, itu Kamis. Kamis tanggal 8 ini hari kita lihat apakah PSG akan bertahan dan maju ke final atau Arsenal yang akan comeback di leg kedua nanti. Terus ini yang agak melenceng dari perkiraan kita ya, Barcelona bukan melenceng, ini malah yang tepat gitu kan. Kalau yang PSG Arsenal kan kita semua kayaknya Arsenal sih kan milihnya waktu itu. Iya. Tapi kalau yang ini Barcelona dan Inter itu seri dan itu sesuai dengan prediksi kita bahwa ini akan jadi pertandingan yang seru. Seimbang. Tapi gue kemarin lebih condong ke Inter memang. Tapi memang di match ini kayak gimana ya? Barcelona sempat tertinggal 2-0 kan ya? Iya, tapi kan Barcelona emang mainnya ya kita tahu sendiri lah serangan Lamine Yamal sih ngaruh banget lah di match ini. Terus ya ketidakberuntungan juga untuk Inter Milan udah menang 2-0 terus 3-2 yang semua akhirnya membuat sebuah blunder di gol terakhirnya Barcelona hingga akhirnya menjadi kedudukan menjadi 3-3. Tapi ini kecerdasan Inter adalah mereka main counter attack. Iya. Defense-nya bagus banget sih kalau melihat Inter gitu kan. Defense-nya luar biasa dengan kita lihat sendiri serangannya Barcelona itu udah nggak ngotak gitu. Ya betul. Ya makanya gua kemarin berpikir bahwasanya Inter bisa mengalahkan Barcelona ya atau seenggaknya bisa menahan imbang lah di kandang Barcelona karena memang ya, Inter Milan ini pertahanannya bagus, penyerangannya juga oke. Ya meskipun secara passing ya ancur-ancuran lah gitu kayak tung. Bolanya ngapung-ngapung tapi ya mereka secara penyerangan juga oke. Ditopang oleh Lautaro Martinez dan yang lain dan pemain yang lain memang Marcus Thuram. Ya efektif. Dan kocaknya 2 gol itu dari Denzel Dumfries. Iya. Dan itu back loh. Back kiri kalau tuh ke back kanan enggak tahu loh. Dan golnya keren-keren gitu. Iya. Bagusnya tuh golnya keren-keren. Dimulai dari Lamine Yamal, Ferran Torres, terus si Denzel Dumfries. Fernando Torres. Zaman mana itu? Ferran Torres, cok. Gue ingat banget tuh Fernando Torres zaman dulu. El Nino. Denzel Dumfries, keren itu pemain Belanda, cok. Ya tapi kayaknya kalau Inter masih menggunakan strategi yang sama, kayaknya nggak akan bertahan lama sih. Karena ya nggak mungkin terus-terusan bertahan di semifinal, apalagi di leg kedua nanti Barcelona pasti akan menggunakan cara baru gitu kan. Iya. Dan lebih mengefektifkan lagi serangannya. Tapi menurut gua sih di leg kedua
bukan karena di kandang Inter ya, itu pun jadi sebuah keuntungan buat Inter karena mereka didukung di depan penontonnya sendiri tanpa mengecilkan mental juaranya Barcelona. Tapi melihat kemarin Barcelona sempat tertinggal, gua rasa tetap Inter deh yang bakal Iya, lolos. Inter sih bener. Kadang gue gak suka Barcelona juga sih. Bukan gua gak suka Barcelona, tapi memang secara hitung-hitungan lah, secara hitung-hitungannya begitu. Ya, ini quotes buat fans-fans Inter ya. Bertahan seperti Colosseum, menyerang seperti gladiator. Anjay. Gokil. Oke, itu dia apa namanya untuk semifinal di leg pertama untuk Barcelona dan Inter. Kita lihat nanti di leg kedua. Leg kedua itu tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Sama. Bareng Bareng. Iya, tanggal 8 bareng. ya. Bareng tanggal 8 kita lihat apakah Ya, Barcelona yang akan maju ke final, tapi menurut gue Besoknya kan tanggal 7-nya. iya, tanggal 8 dini hari. Ya. Siapa yang akan masuk ke final, apakah Barcelona atau Inter? Tapi menurut gue Barcelona sih. Peluangnya lebih gede. Inter PSG sih kata gua. Peluangnya lebih gede. Barcelona PSG lebih cocok. Tapi tanpa mengecilkan Barcelona Iya, kalau juga ya. kalau dari hitung-hitungan kertas mungkin PSG sama Barcelona ya. Mungkin ya. Mungkin. Tapi melihat permainan yang kemarin Barcelona tampilkan, kayaknya adalah peluang Inter gitu kan. Tapi patut kita lihat nanti. Iya. Patut kita tonton dan akan menjadi pertandingan yang sangat seru gitu kan. Kalian mau nonton yang mana silakan. Kalau misalnya mau nonton pakai 2 layar silakan Iya. juga. Karena ini pertandingannya sangat berbarengan banget. Barengan. Ya itu dia untuk UCL, kita patut menunggu patut menunggu bagaimana berlangsungnya pertandingan leg kedua, akan seperti apa serunya, dan kita akan lihat hasilnya di pekan depan. Oke, sebelum kita ke UEL yang agak seru ya, kita ke Agak seru. Agak seru dong. Seru sekali Europa League itu teman-teman. seru dong. Apalagi kita mendapatkan seorang wing baru. Wih. kita ke ini dulu, kita ke Conference League. Conference League, oke. Real Betis versus Fiorentina. Ya, Real Betis menang 2-1 melawan Fiorentina di semifinal. Gak banyak sih yang gua sorot di match ini. Satu aja sih gua, Anthony. Yang gue salah cuma Anthony juga. Anthony. Cuma Anthony. Dan kabarnya Anthony ini memang will be back to our squad. Anjay. Akan kembali ke squad Manchester setelah performanya di Real Betis yang cukup menyajikan. Tapi ada juga info bahwa si Anthony ini juga diincar sama Atletico Madrid. Iya. Wih, langsung gokil ya. Gokil ya. Dipinjemin langsung di Inter tim besar nih. Iya, akan diincar sama Atletico Madrid. Tapi ya kita agak tahu lah kalau Iya. soal Anthony ini. Dan dijualnya juga agak murah sih, harganya berapa gitu. Ya untuk infonya sih ada yang Atletico itu berminat dan Real Betis juga kayak ingin mempertahankan. Dia ingin satu musim lagi. ya satu musim lagi pinjaman gitu kan. Negosiasi satu musim lagi pinjaman. Cuman kalau semisalkan MU ngejual Anthony itu pasti harganya turun banget sih. rugi bandar. Iya, rugi banget. Karena yang 100 gue juta. lihat tuh 42 juta pounds itu yang ditawarkan oleh Atletico Madrid. Setengahnya aja enggak itu, lebih banget itu kurangnya. Belinya Rugi berapa? banget. 90 kan? 100. 100. Tapi ya kalau misalnya lihat performa di Real Betis yang bikin Real Betis ada di 5 besar, harusnya sih harganya Itu baru Anthony besar. 100 juta. Tapi gue mempertanyakan nih ya. Ini emang Real Betisnya emang lagi bagus atau Antoninya yang ke bawah bagus? Kayaknya- MU-nya sih yang bapuk sih. goblok. MU-nya sih yang bapuk. Dia Anthony di Belanda Iya. sampai dibilang sebagai winger yang paling sulit untuk dihentikan. Kalau kata gue sih emang nggak cocok aja sama strategi-strateginya di MU. Iya. Strateginya Ten Hag juga sama-sama gak cocok gitu kan. Terus strateginya Ten Hag Ruben Amorim apalagi gitu kan. Sebetulnya kemarin dia waktu zamannya Ruben Amorim ya Anthony agak lumayan sebetulnya. Walaupun Iya, dia- cuman kurang performa aja sih. ya karena dia kan basicnya attacking bukan defender. Tapi menurut gua ambil lagi deh Anthony, give it a chance kecuali Hollywood. Ya kalau secara di atas kertas emang Real Betis punya serangan yang lebih banyak dan Fiorentina memang lebih bertahan, lebih banyak bertahannya. Tapi Ya, bertahan namanya juga klub-klub Italia gitu iya, kan. Itali. Cuma walaupun emang penguasaan bolanya lebih banyak Fiorentina, berarti serangan Real Madrid ini lebih efektif Iya. daripada Real Betis. Fiorentina. Real Betis itu lebih Real efektif. Betis bukan Real Madrid, Cok. Oh iya, Real Madrid itu lebih efektif daripada Fiorentina. Real Madrid udah nggak main. Udah nggak main. Udah nol gelar tahun ini. Bahkan dari shot on goalnya juga ini tuh berbandingannya juga bisa jauh banget ya. Iya, betul. Real Betis tuh 14 dan Fiorentina 7.
ke gawangnya 5 ya. Iya. Kalau Fiorentina cuma 2 ya. Emang Real Betis di Liga Spanyol lagi bagus-bagus juga sih. Lagi bagus. Berarti kayak Anthony effect tuh. berarti kayaknya kalau Conference League finalnya itu adalah Real Betis dan Chelsea. Udah itu Udah. Chelsea nggak usah dibahas ya, kita juga nggak tahu siapa yang mereka lawan. Gak menutup kemungkinan Fiorentina ya. Iya. Cuman Ya. yang paling realistis Betis, Chelsea, dan juaranya Chelsea. Ya Chelsea kalau kalah ya blow on lah anjir. Ya, kita juga gak perlu bahas lah Chelsea lawan Iya. siapa, kita juga gak kenal dia lawan Bahkan siapa. Chelsea dari match pertama Conference League juga udah digadang-gadang di final atau Final. juara. tapi Tapi gue pengen Real Betis juara sih. iya. Garido kalau ada tim Liga Inggris lain yang juara. Gue pengen Real Betis juara. Iya. Gue mengandalkan Nih Anthony. misalkan ya UEL MU, Conference League Chelsea, Champions League Champions Arsenal. League Arsenal emang. Yakin Arsenal. Enggak sih. Tapi harus kalau misalnya ngelihat dari segi permainan kayaknya Real Betis ya lagi. Ya. Real Betis lah. Kita tahu Chelsea di Liga Inggris kayak gimana. Iya lagi hancur-hancurnya. Palmer lagi off. Iya. Ya tapi bakalan jadi pertandingan yang sengit sih kalau menurut gua. Karena ya Chelsea tahu lah gitu kan kalau semisalkan permainannya ya gengsinya gitu kan. Kalau nggak menang gitu. Tapi Ya. ini jadi keuntungan buat Real Betis. Kenapa? Anthony ini orang yang pernah lawan Chelsea. Sering banget lawan Chelsea. Ya, Liga lo Inggris. emang nggak tahu di Chelsea ada siapa? Jadon Sancho, bro. Jadon Sancho. Jadon Sancho, bro. Nggak ada Mudryk. Bahkan Malah kemarin Sancho. pertandingan sama Djurgården Gardens, dia cetak gol. dia cetak gol. Meskipun menurut gua Cetak gol dari kapan sampai kapan? ya, gua Dia kan bilang, baru cetak golnya. ya meskipun golnya biasa aja juga sih. Iya. Iya, dia kan baru cetak golnya. Lama Ya banget. maksudnya ini pertarungan pemain wing MU sih. Nah, jadi begitulah ya. Pertarungan pemain wing MU. Pokoknya Real Betis juara Conference League. Nah, Titik. saya lebih ridho. Oke, kita Oke, kita ke yang dinanti dan ditunggu-tunggu. Yaitu Europa League. Tim kebanggaan kita. Tim kebanggaan para media-media Indonesia. Ini mau langsung media dunia. Gak MU gak makan. Manchester United berhasil mengalahkan Athletic Bilbao 0-3 di semifinal leg pertama UEFA Di Estadio San Europa Mamés. League. Tapi gue yang bikin kaget di match itu adalah MU ternyata bisa transfer pemain. Iya, MU bawa pemain baru kan? Apa siapa? Paulo Maguire. Diego Armando Harry Maguire. Asu. Gokil. Kirain siapa ternyata Harry Dinho. Harry Dinho. Harry Maguire Dinho. Ya gokil. Ya pokoknya gimana ya? Babak pertama, babak kedua udah tau lah. Bapuk Ya, deh, babak maksudnya kedua, nggak. babak kedua, ya. Mungkin MU menurunkan Temponya, temponya. ya. Tapi babak pertama itu baru MU. Iya, kita lihat juga Maguire baru bikin 2 gocekan dia terkenal sedunia. Ya gokil banget ya anjir. Langsung. Jadi headline. Ada headline. Di Twitter, di IG, di TikTok segala macam yang bahas bola, bahasnya Maguire. Maguire, bro. Di sisi lain emang MU juga makan. Iya. Tapi ya kita patut acungi jempol buat Maguire, dia jadi center back bisa jadi winger apalagi jadi striker juga pernah. Dan dia juga udah memberikan assist yang sangat keren, crossing yang bagus gitu kan. Ugarte sih yang ngasih assist cuman ya kipasnya. kipasnya. kipas. Tapi tanpa Maguire juga tidak akan sampai itu ke kepalanya Casemiro. Gitu. Maguire di 2 match terakhir di Europa League Gila sih emang parah. Goks. Tapi emang Goks. kalau ngomongin Athletic Bilbao-nya sendiri, off lah ya. iya nggak seperti yang gua tonton di Liga Spanyol sebelumnya. Ini agak Iya, berbeda. agak berbeda. Emang. Kecepatannya, kekuatannya emang sedikit menurun daripada. Tapi memang di Liga pemain Spanyol. MU nggak panik. Ketika Iya. di press tuh nggak panik loh. Ya emang Ya. kalau Karena ini MU beneran, kalau di Liga Inggris itu bukan MU. kita lihat dari Leicester. menit awal MU tuh udah nyerang loh. Bahkan Iya. gol Garnacho yang offside itu udah kelihatan kalau MU tuh emang mainnya menyerang gitu Menyerang. kan. Dan juga dibikin beruntung juga setelah di babak kedua ya. Itu babak pertama ya. Babak pertama. Vivian dapat kartu merah, terus belum ada gol penaltinya Bruno Fernandes. Ditambah lagi mau babak baru habis babak kedua ya itu penalti. Dan juga
golnya lagi Bruno Fernandes yang akibat dari passingnya Ya. Ugarte ya. Ugarte. Passing Back pass. back pass. yang- Itu keren sih, keren lumayan banget keren. sih. Backnya Athletic Bilbao udah enggak. Aneh-aneh lah waktu itu, bisa kegocek Maguire, Ugarte bisa back heel. Tapi bener-bener kita ngelihat MU tuh mungkin dari Liga Inggris ke WL kayak dua tim yang berbeda kalau menurut Asli, gua. bener. Betul. Bener-bener kayak beda banget MU aja. di IPL itu sekelas Norwich. Ya, Norwich. Oxford. Biar ada unsur Indonya. Tapi MU di Europa League sekelas Real Madrid, bro. Iya. Oh, jangan Real Madrid enggak menang Enggak. kemarin. Ya sekelas juara deh. Juara deh, iya. Ya apa ya, kita juga yang nonton nggak bisa nge-describe apa-apa gitu kan, saking wah ini Tapi- aneh banget sih. Tapi yang lo lihat pertandingan itu berkat wasit atau berkat permainan MU? Kalau sih? menurut gue wasitnya cukup adil. Tapi gue sempat Gua mikir gini. gini ya. Gue sempat mikir Gua sempat mikir ya. pikiran kita sama ya. Sama. Wah, anjir wasit ke kita Wasit sih. ke gitu. kita soalnya. Menurut gue wasitnya cukup adil karena beberapa pelanggaran MU juga ya tetap pelanggaran gitu kan. Karena gini, gue yang ngelihat karena dibantu wasit tuh karena pas lampu merah lagi. Pas kartu merahnya si Vivian itu. Karena itu shock banget gitu kan. Benar-benar shock. Kenapa kan pastinya udah dikasih penalti, kenapa di kartu merah gitu? Kartu kuning juga udah cukup kalau menurut gua gitu itu kan last man mungkin. Itu last man, terus iya mungkin tangannya gitu kan. kelihatan banget kena ke badannya. Ya menurut gue sih ya harusnya kuning doang sih. Kuning sih kalau menurut gua Itu bukan kartu kuning kedua kan? bukan, itu langsung kartu merah. Straight red kan. Mungkin Iya. ini karena itu bukan wasit IPL. Kayaknya ini kalau wasit IPL mah udah kebayang Iya. wasit ini kayaknya. Kalau wasit IPL itu gak akan pelanggaran, gak akan di VAR juga udah. Iya, soalnya ya gua pun nggak expect itu bakal pelanggaran loh. Iya, benar. Iya. Karena shock banget Iya. kelihatannya. Ya tapi kalau misalnya ngelihat secara kasat mata emang ada sentuhan, emang ada kontak gitu kan. Terus ya walaupun memang soft, tapi ya Hoylundnya juga pinter sih, dia bisa mempermainkan kondisi kayak gitu, Ya, betul, gitu betul. kan. Ngelihatnya bahwa itu kayak ada sentuhan keras, tapi ternyata memang soft. Ya, Dan wasit juga yang ngelihatnya berdasarkan udah lihat VAR juga ya gitu kan. betul. Ya agak berguna lah Hoylund lah ya. Ya, walaupun Babuk banget nih gitu. dia ngasih asis lewat itulah pelanggaran itu. Iya. Dan pokoknya ya gua nggak bisa berkata-kata lagi buat MU. Walaupun Ya. emang gue setuju sih soal kartu merah tadi, harusnya nggak kartu Nggak. merah sih, harusnya kartu kuning lah. Dan Bahkan di 2 pertandingan MU tuh selalu ada kartu merah. Lawan Lyon merah. Iya, Lawan selalu Lyon ada. merah. Iya. kayaknya ini sebuah tanda nih. Iya. Setan merah nih. Oh, iya. Iya. Oh berarti Vivian gak akan main di leg kedua nanti? Iya. Ya mungkin backnya akan diganti ke lapis Ya, kedua. satu, Mark Locke juga nggak satu, bakal main. ya. Sama Iya, itu Ciro kan- juga nggak itu bakal. kan- itu kan di Oh, Persib. Persib. Sorry. Ya, buat kita fans MU kita satu langkah buat di final, Ya, Cok. Dan Udah kayak gini. Hap. Nah. kita gak perlu ngomongin Tottenham karena dia ngelawan Bodo ya udah pasti menang. bodoh lah. nih, bodoh. Ya. Nah, Iya. kalau nih finalnya adalah MU dan Tottenham. Aduh. Kurang. Gue gimana ya? Kalau di IPL, Kalau Di IPL kalah, Iya, kalah sama dua kalah, kali. kalah dua kali. Kalau dua kali, dua Ya pertandingan meskipun di terakhir kalah. peringkat lebih Di atas MU. ya dipantatin lah. Dipantatin lah si Tottenham Tottenham. ini sama MU. Tapi tetap yang juara MU. Persib. Oh, ya MU dong, MU. MU sih kayaknya yang bisa lah. Ya, Mungkin, ya, mungkin MU. karena mereka mode di Europa League-nya beda dengan mode yang di IPL, harusnya bisa lah gitu kan. You know it will win. You played this year. Fuck you. Kante dong. Fuck you. Fuck you. Ya begitulah pokoknya Europa League. MU deh, udah deh. MU. Kasih Ya ke MU karena aja deh. nggak bisa dibahas apa-apa juga dari Athletic Bilbao, serangannya semua dari MU. Dari MU. Pertahanannya juga bapuk banget itu. William bersaudara nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain. Kirain Atletico tuh bakalan menyerang karena dia punya Miguel kesempatan nanti di final. Itu stadionnya di San Mames juga. Iya betul. Iya. Di Spanyol ya. Ya, di Spanyol. Dan gue juga agak takut sama Athletic Bilbao itu karena sering nonton Liga Spanyol. Iya, Ketika bahkan gua- peringkat keempat sekarang Iya. Atletico Iya, Bilbao. ketika lihat Athletic Bilbao, wah gila ini kalau ngelawan MU bahaya nih. Rere, cuman ternyata Spanyol cuman receh deh. Real Sociedad juga udah habis. Terpongkeng. Ya itu dia untuk UEFA Europa League. Ya kita kita doakan mudah-mudahan MU bisa mendapatkan gelar lah. Betul. Karena kita sebagai fans MU bertiga. Tapi kalau misalkan misalkan ya MU juara nih. Terus kan kita ke UCL. ah, Berarti jadi 6 tim dong. iya.
Jadi 6 Betul. tim atau yang peringkat kelima jadi gak jadi atau gimana? Jadi tetap jadi. Oh tetap jadi. 6 jadi, 6 tim. Oh 6 Jadi tim. kelebihan di Karena kayak kemarin waktu MU menang FA Cup. kejadian ini di 2016. Oh. Ingat nggak kan pas MU juara Europa League? Ya. Kan MU peringkat ke-6, tapi main di UCL. Oh, iya. Yang Mourinho juara itu kan. Ya soalnya gue lihatnya kemarin sih pas waktu Piala FA MU menang, dia kan lolos langsung ke UCL. Sedangkan yang peringkat 5 atau 4 gitu itu Chelsea. Dan Chelsea nggak lolos ke UCL, dia ke Conference League. Conference League. UEL gitu kalau nggak salah. Main Chelsea main di Oh, UCL. Iya, main di UCL. Yang kapan, tahun berapa? Pas waktu menang FA. FA Cup. Iya. Yang MU menang FA. Iya. Kan Itu waktu kan FA Cup MU peringkat ke-4 kan? tapi Enggak lah. Iya. tapi menang Iya. menang FA tuh Iya, langsung dapat lolos jatah, dapat jatah ke Iya, Champions League kan. Karena MU menang FA, akhirnya Iya, ditukar sama Chelsea. FA Cup kemarin siapa? MU. Enggak yang yang terbaru. baru ha? Newcastle. Newcastle. Oh iya Newcastle. Ya, Iya, sama berarti Newcastle. tahun ini Newcastle. Liverpool, City, ya kalau City Liverpool. Ya ada 7 tim berarti, kemungkinan 7 tim lah. Wah, Banyak banget anjing. Iya, Banyak banget emang kan? gitu, emang gitu. oh iya. Emang gitu. Ya Kan prediksi tahun ini tuh 11 tim Liga Inggris bisa main di kejuaraan Eropa. kalau misalkan Chelsea menang Conference League, itu masuknya ke WL atau ke Europa League. Oh, ke WL. Oh, oke. Oh, iya berarti ya kesempatan MU. Kalau masih kemarin ada. Aston Villa juara UCL, itu dia main di UCL. Iya. Heeh. Heeh. Makanya prediksinya tahun ini tuh tim Liga Inggris bisa bermain di 11 tim Inggris bisa main di kompetisi Eropa. Anjing banyak banget, Cok. Banget ya. WL tuh UCL 7, Cok. Ya 7. 7 kan? Belum 7. UEL. UEL 2 7. Dapat Bentar, 9. bukannya peringkat kelima, alasan itu dari peringkat 1 sampai kelima kan yang UCL. Terus UCL. misalkan kalau MU menang 6 6. tuh. Satu lagi 7. Ini kan FA Cup. Oh iya. Newcastle. Anjing emang. Newcastle peringkat berapa sekarang? Di bawah. Newcastle Enggak, ke UEL. enggak bentar. Dan, pokoknya ada yang berarti ada yang ini ya, ada yang Newcastle ke Europa League. Oh, iya, Newcastle tuh keempat, Cok. Karena MU bisa main ke Newcastle Europa League. keempat. MU bisa main ke Europa League gara-gara juara FA. Emang iya ya? Iya. Iya. Ya Ini gitu deh ini pokoknya. kan tuh. Ini kan paling yang terlempar Chelsea yang menggantikan Ini Chelsea itu berarti masuknya playoff. iya. Playoff. Newcastle posisi 4 udah jelas dia di UCL. Di UCL. Ada yang Udah playoff. fix. Jadi, Itu udah fix udah di walaupun menang UCL. FA juga dia tetap di UCL. Ini- Berarti Chelsea playoff. Ya, yang Chelsea berarti Playoff. Itu. Ya begitu deh ya. Ya begitu intinya di klasemen dan yang pasti ya Liverpool udah Ya pokoknya searching deh kalian deh, takutnya kita salah tolong. ya, takutnya Tolong perbaiki kita di kolom komentar ya. Takutnya salah soalnya kalau 7 tim terlalu banyak gitu Nggak, kan. kalau saya kayaknya 6 Iya. 6 6 sih kalau menurut gua mah. sama MU kan 6. Iya. Nah terus ini untuk Liga Inggris ya Liverpool udah mengunci kemenangan lah ya. Iya, Udah mengunci udah kemenangan. mengunci kejuara juga. Mengunci Juara. kejuaraan di Liga Inggris dengan poinnya berapa ini? Poinnya itu udah 82. 82. Udah jauh sampai Dan 60. dia di malam ini gak ada big match, kita gak perlu bahas juga. Dan besok ada big matchnya adalah Chelsea melawan Liverpool. Ini Liverpool. gue juga gak ngerti kenapa ini disebut big match, tapi ya gak apa-apa ya kita Tapi sebut menurut big gua match. ya Liverpool paling cuman standing ovation, tapi mereka juga Iya. bakal berusaha tetap Tapi ini menang. Google aneh loh, ini Chelsea ini potensi menangnya 45%, Liverpool 30%. Ya karena mungkin Liverpool ya udah juara, ngapain juara, ngejar iya. menang lah, tapi gengsi kayaknya. Ya, ini dari 5 pertandingan terakhir emang Liverpool menang 3 kali dan seri 2 kali. Emang agak sulit untuk Chelsea bisa menang, tapi kalau misalnya bisa menang kayaknya potensi di Conference League-nya bisa lebih kelihatan deh. Ya, Kayak kalau misalnya bisa menahan imbang Liverpool nih besok dan juga bisa menang atau bisa menang, kayaknya di Conference League-nya bisa diperhitungkan. Dan Betul. Real Betis pasti akan menggunakan melihat pertandingan Chelsea lawan Liverpool untuk bisa Sebagai memulai- referensi. Sebagai referensi gambaran juga gitu. gitu. Dan Liverpool ya kita gak perlu bahas lagi, Liverpool emang udah juara Liga Iya, udah Inggris. juara. Udah dikasih lah itu lah. Apa Akhirnya- jumlah juaranya udah sama Udah kayak sama MU. kayak MU, aduh. 13 ya. Sakit hati. 20 ya. 20. Sama. Iya, udah sama 20. Oh, Liverpool itu lebih banyak di 13 itu sama yang Premier ya. Ah. Oh, 20 sama Premier kan? Enggak, iya. 13 Premier. Iya. Pokoknya 20 itu udah termasuk FA. enggak. Oh, enggak. Itu Liga Inggris semua. Gelar Liga Inggris. Liga Oh. Inggris yang sebelum Jadi sebelum kebalik Premier sama MU. yang Premier. Kebalik sama MU. MU itu lebih banyak di Premier.
lebih sedikit di masa lampau. Oh, Kalau iya. Liverpool lebih banyak di masa lampau, baru baru beberapa kali di Premier Premier League. League. Jadi modernnya masih baru lah sebenarnya untuk Liverpool. Tapi kita ucapkan selamat untuk Liverpool. Ya. Ya, walaupun berat ya untuk kami. Tapi ya itu pantas juara lah. Pantas Liverpool- juara emang. Liverpool pantas Emang keren juara. sih. Arne Slot itu Ya, one season one. Arne Slot JP terus ya. Iya. JP terus. Jauh-jauh terus. Bahkan untuk pertandingan Chelsea lawan Liverpool, Chelsea bakal mengadakan Guard of Honor. Iya, betul Ya. betul. Standing ovation. Standing ovation buat Liverpool. Ya, ya meskipun sport apa sih maksudnya? sportsmanship. Sportsmanshipnya ada lah untuk apa namanya untuk Liverpool. Jadi ya mau gimana lagi, dan poinnya ya udah beda jauh sama Arsenal. Iya. Arsenal 67 ya. 67 Arsenal ke 82. lagi dan lagi gagal Gimana coba? juara. Arsenal tuh inkonsisten di tengah-tengah. Ya di tengah-tengah. Jadi ya paling kita menunggu aja musim depan akan seperti apa Premier League, dan yang pasti paling banyak akan dibahas di minggu-minggu ini adalah kejuaraan di Eropa. Iya. Dan juga Anda jangan lupa liga kita lagi seru-serunya ini. Liga Wakanda, liga Iya, keributan. ini juga pas kita syuting ini Persita kalah 0-2 sama PSBS Biak. Dan Persib gagal mengunci juara di Maluku Utara. Kalah sama MU. Maluku United. Maluku United. Tapi menurut lo untuk permainan kemarin kayak gimana sih? Bentar, MU. kita ganti segmen dulu. Oke, itu dia untuk Premier League. Oh ya. Untuk Premier League kita akan beralih ke Liga 1. Liga. Tadi pertanyaan apa? Tolong ulang. Ya, Ligue 1. Liga. Liga Ang. Ya, untuk permainan kemarin Malut sama Persib Bandung. Ya, Persib juga mengunci juara Liga 1 karena tergelincir tergelincir. oleh MU. MU. Sebetulnya ya di babak pertama Persib bisa menang sebetulnya ya. Ada peluangnya Rian Kurnia, peluangnya Tyron, terus Ciro segala macam. Ya cuman ya lucknya deh nggak ada. Terus di babak kedua selain karena kartu merah, pemain Persib tuh kayak kehilangan keinginan buat mainnya gitu. Kayak pemain Malu tuh bisa passing, bisa Ya, gini, bisa gini. soalnya gini kelihatan gitu. Mainnya pada nunggu semua. Iya. Ya. Gak tahu kenapa. Mungkin merasa akan juara. Tapi fun fact-nya saya Jumat depan akan nonton Persib di Bandung lawan Barito. Jadi Udah dapat tiket tuh. dapat. Anjay. Alhamdulillah. dapat. Berapa tiket? Satu. Ya, ini cuma satu doang kan. Soalnya aku satu tiket. Oh iya. Alhamdulillah dapat giveaway lah. Oke, buat teman-teman semuanya iklan juga karena saya dapat tiket. Pokoknya nanti jangan akan lupa. ada live di akunnya Red Card sama dia sendiri. Ya pokoknya kalau nggak live ada konten harian-harian. Terima kasih buat Persib Store tiketnya, terima kasih banyak. Ya ini sebenarnya apa namanya harusnya Persib itu bisa lebih konsisten lah, karena satu pertandingan lagi lah minimal untuk bisa menang. Cukup 1 poin loh. 1 poin dan Cukup enggak. Enggak 2 poin. Ya, cukup 3 harus poin poin. lah, 3 poin. Ya mau nggak mau lawan Ya, Barito harus mau. menang. Ya, poin. harusnya sih bisa menang kemarin juga lawan MU itu. Untungnya Dewanya sama-sama. Sama-sama 1-1 tergelincir lawan juga. Barito. Oh. Persebayanya yang menang. Persebaya sekarang mainnya kan? Iya, menang Emang kan? udah main? Belum. Belum. Nah, ini kalau Persebayanya menang nih agak hitung-hitungannya mungkin bisa dimundurin. Persik lagi nih. sama Persebaya tuh Senin. Senin ya. Senin. Nih, hari ini yang main itu PSBS Biak. Tuh, kalah Sama Persita kalah 2-0. PSS sama PSM Makassar, terus Semen Padang sama Madura Itu United. besok. Borneo sama Persija. Oh, Persik, Seninnya, Persebaya, Senin itu Persis Arema. DO ini. Nah, ya ini. masih ini. Iya, Persib bisa mengunci kemenangan. Ya, di lawan Kalau Barito. misalkan Persebaya kalah sama Persik. Kalau nggak imbang deh. Kalau kalah, iya kalau Dan juga harus Persib harus menang lawan Barito. Barito menurut gua menang sih. Harusnya menang. Karena ya, gua- Persib tidur juga Tapi gini ya, gua nonton Persib secara langsung tahun-tahun kemarin kalah, Cok. Lawan Persikabo. Dan gua takut kalau gua nonton ini kalah lagi nih. ya gak apa-apa. Ya. Misalkan kalah nih ya sama Barito, sama Persis Solo juga menang nanti. Tapi kan siapa tahu lo Persis kalah lagi. Ya intinya Persib itu emang harusnya bisa Mana Ciro jor-joran nggak lah. bisa main lagi. Maksudnya jor-joran itu karena ini tinggal mengunci kemenangan aja. Ya. Kalau misalnya udah terkunci silakanlah kalian bermain mau kayak latihan kayak mau kayak gimana kayak, karena kalau misalnya udah terkunci kejuaraannya
ya sudah gitu kan. Sudah. Persib udah dinobatkan sebagai Tapi juara gitu. kita Mau juga mainin- nggak menampik untuk permainan Malut emang bagus sih. sih. Dewa juga kan kalah waktu Dia itu. 12 pertandingan tanpa kekalahan. Iya, yang loh. namanya Posisi keempat loh sekarang. Iya, Ya, posisi yang namanya keempat loh. yang namanya kompetisi kan mau klub manapun pasti mereka akan berusaha gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya lawannya gak berusaha ya itu berarti mereka tergelincir. Berarti kalau di posisi 4 main di Liga Shopee dong. Iya, bisa main Iya, di Liga Liga Shopee. Iya. Anjir cek out terus tuh. Tapi Shopee untuk ACL 2 di Playoff. Oh, playoff lah. Playoff, soalnya kan turun Liga Indonesianya. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Iya, Nanti terus sama Kamboja kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti tolonglah kalau salah komen lah ya. Nonton Soalnya kan dong. kalau tahun kemarin sebenarnya playoff juga karena kenapa Persib bisa langsung ke ACL 2? Karena ada klub dari Korea mana gitu. Dia mengundurkan diri. Oh. Jadi Persib langsung playoff ke ACL 2. Gak tahu tuh kalau tahun sekarang gitu, gak tahu. Oh, ini playoff kalau nggak salah. Hmm. Playoff. Ya itu dia untuk Ligue 1 untuk Liga Persib Bandung khususnya Liga ya kita Wakanda. doakan bisa menang lah lawan Barito Iya. supaya bisa mengunci juara Liga 1 di musim ini dan bisa back to back lah Iya, walaupun back to di musim kemarin kan ada championshipnya Championship tapi series. seenggaknya sekarang juara secara konsep liga Iya, gitu reguler. Untuk pertama kalinya ya. untuk pertama kalinya betul dan ya harus menang lawan Barito itu sih intinya kalau Iya. nggak menang Soalnya ya sudah. sayang sih Ajal udah beli tiket sih. Maksudnya udah di giveaway tiket. Ay, Ya terima kasih ay. Persib Store Cianjur karena Ay. kalian semua tolong belanja ke sana ya. Soalnya Oh saya- sponsor kan Ya, kita juga pengen dong. Persib Store Cianjur tolong dong. soalnya dapetin tiketnya susah banget, Cok. Iya. Asli, gue Buat sekarang susah ya. sebenarnya rencana sih lawan Persis Solo pengen ke sana. Tapi nggak tahu nih, soalnya ya aplikasinya juga gue susah. juga gitu. rencana nanti pas MU lawan Brentford juga akan ke Old Trafford. Gue pas final sih. Pas final Liga Tarkam di depan sana. Ya nanti Iya. gue live di Old Trafford ya. Ya kalau misalkan nggak nonton versi- sama Persis Solo kita Versi PlayStation. konvoy-konvoynya aja lah. Persib Store Cianjur tolong soalnya kita ya. Bos-bos ayo dong. Ya itu dia untuk Liga 1 untuk Persib khususnya kita doakan Persib bisa jadi juara dan Amin. mengunci kemenangan Amin, dengan amin. mengalahkan Barito. Lalu ada berita apa lagi? Transfer? Prediksi ya. Kayaknya kalau misalkan transfer belum ini belum sih. lah belum rame sih. Iya, belum Kayaknya rame. di Juni lah ya. Iya. Atau di akhir Mei biasanya udah mulai muncul-muncul Pertengahan atau berita-berita. akhir Mei. Belum ada. Sebetulnya sekarang pun ada panas-panas. cuman kayaknya nggak terlalu ini lah. Ya, oh. Itu sih Prediksi prediksi apa? Prediksi Liga UCL. Inggris. Oh, Liga Inggris. Liga Inggris kita akan ada Arsenal Liverpool lawan Chelsea deh gitu. ya Aston Villa lawan Fulham, Aston Villa. terus Villa dia udah. Aston Villa, Aston Villa. Leicester dan Southampton. Iya. Leicester. Ah, ini mau fans Leicester. Enggak, emang Leicester di atas kertas lah. Ini dua tim degradasi aja. Di atas kertas Leicester. Mau nyelamatin apaan? Iya. Ah, Everton Ipswich. Ipswich, Everton. Arsenal Bournemouth. Arsenal. Atau berdemut lah, berdemut. Gue Eh, berdemut. Kasihan Kepa. Brighton Newcastle. Nah Newcastle. itu. Newcastle. Brighton gue. Newcastle. Newcastle. Brentford MU. MU. Persib. Siap melawan. Ujang. Asep. West Ham Tottenham. West Ham, Tottenham, West Ham. Tottenham. West Ham. Oh, West Ham deh. West Ham, Cok. Kalau saya Wrexham. West Ham. Wrexham. West Ham West itu Ham. beda lagi. Belum Beda lagi, nanti. belum. Nanti mainnya. Wrexham. Chelsea Liverpool. Liverpool. Ipul. Terakhir Crystal Palace dan Nottingham Forest. Nottingham Forest, sudah jelas. Bayangin Nottingham Forest main di UCL musim depan. Oh iya. Gokil. Ketiga ya? Iya, Iya, back to basic kan emang Iya. punya 2 gelar UCL dia beda sama Arsenal. Arsenal itu punya Arsenal. Ini Aston Villa juga punya atuh. Kalah sama Hutan tuh. ya temenan aja sama Tottenham lah. Tottenham jangan sampai menang Liga. Ya walaupun orang-orang kantor gue ya bilang bahwa kayaknya lebih pantas Tottenham deh karena Kagak mereka deh. karena mereka Bentar. gak punya gelar gitu dan sebagainya. Nottingham Forest kagak UCL deh. WL. Nottingham Forest ke-6 Oh, anjir. ke-6 sekarang. Oh, udah turun ya, udah turun. Turun, Cok. Kita enggak expect. Padahal kemarin ketiga dah. Gue kira masih di apa? Wah, terpongkeng Posisi nih Nottingham besar. Forest. Terperosok di akhir. WL deh ini. WA ya. Iya. Bahkan sama Aston Villa juga beda 1 poin. Enggak 2 poin. Agak susah sih kalau Aston Villa lagi Dua bagus. poin. Ya. Lagi bagus. Ya itu dia untuk episode kita kali ini. Kalau misalnya ada bahasan-bahasan yang mungkin pengen kalian dengarkan dari kami di musim minggu depan,
mungkin bisa komen di bawah. Kalau misalnya emang suka bisa like, dan kalau misalnya pengen tahu video-video baru kita, subscribe aja dan nyalain loncengnya supaya bisa dapat informasi tentang video-video terbaru kita dan bahasan-bahasan sepak bola menarik lainnya yang berbeda dari podcast yang lain. Dan untuk berita-beritanya kalian juga bisa follow Instagram Red Card Official Dan juga TikToknya TikToknya Red Card Official bisa kalian follow juga kalau misalnya pengen tahu berita-berita sepak bola dan juga informasi-informasi jadwal sepak bola yang lengkap. betul. Campak betul nih budak. Itu dia untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Goodbye. Thumbnail.